Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Afandi. Ya, Afandi ini Ketua Umum HMI MPO. Nama lengkapnya Afandi Ismail. Assalamualaikum, Afandi. Sehat-sehat kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Edi. Bang Edi sehat. Apa kesibukan sekarang nih? Kesibukan memantau kinerja Jokowi. Nggak kedengeran, putus-putus suaranya. Kesibukannya memantau kinerja Jokowi, Bang Edi. Wah, luar biasa sekali. Oke, Afandi ini 1-2 hari ini itu bikin geger jagat medsos kita karena dia bikin seruan untuk revolusi hari ini, gitu ya. Revolusi. Siap. Bismillah. Gimana, Insya Allah. Bisa jelaskan kenapa kamu tiba-tiba kok bikin seruan seperti itu, Pandi? Ya, saya kira berangkat dari situasi kondisi bangsa dan negara kita hari ini, Bang Edi. Ya. Yang saya kira ketika saya kemudian teman-teman aktivis yang lain meneriakkan protes misalnya kepada Jokowi, kepada pemerintahan hari ini, saya kira itu bukan saja hanya berangkat dari kegelisahan kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, tapi juga saya kira menjadi kegelisahan puluhan juta rakyat Indonesia. Nah, sehingga memang dalam situasi yang semakin tidak menentu hari ini, memang dibutuhkan kepeloporan itu, dibutuhkan orang-orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, sekarang kalau kita mau jujur saja, kenapa saya mengatakan bahwa situasi bangsa kita semakin tidak menentu? Contohnya, misalnya, hari ini hampir setiap hari kita diperhadapkan, kita disajikan dengan data-data lonjakan COVID-19 yang semakin luar biasa. Namun harus diakui juga bahwa pemerintah juga harus sadar bahwa kemudian muncul juga ketidakpercayaan publik, saya kira, terhadap data-data tersebut. Ya. Nah, belum lagi kalau kemudian kita menyaksikan fenomena hukum kita hari ini. Yang paling sederhana saja lah, ini sebenarnya sudah menjadi teriakan atau penolakan kita, protes kita sejak lama. Sebagai sebuah contoh misalnya, ketika pimpinan FPI ya, Habib Rizik ya, yang divonis 4 tahun penjara karena soal kerumunan, dan itu juga berujung pada penembakan 6 laskar FPI. Nah, di sisi yang lain, negara kita dengan sangat gamblang, pemerintah kita ya Jokowi dengan sangat gamblang mempertontonkan pelanggaran protokol kesehatan di Nusa Tenggara Timur kala itu, ketika beliau melakukan kunjungan ke ND kalau saya tidak salah. Tapi apa hasilnya? Saya kira tidak ada perimbangan penegakan hukum yang terjadi. Ini kan jelas bahwa kenapa pemerintah sedemikian rupa memproteksi, sedangkan di sisi yang lain ada fakta yang justru timpang. Belum lagi kalau kita mau jujur, ayo saya ngajak nih kepada ya terutama kepada para buzzer lah, karena saat ini kan saya lagi diserang oleh buzzer istana ini kan. Nah, jadi misalnya kita menengok soal pendidikan kita, makanya ada lelucon bahwa ini liburnya kok panjang sekali kan, bosan juga ini anak-anak libur terlalu panjang. Nah, pendidikan kita saja sudah jeblok ya, saja sudah jeblok sebelum masa COVID. Nah, apalagi ini. Jadi dan saya melihat ada kebingungan. Belum lagi sektor ekonomi kita, hutang negara kita, kalau saya tidak salah sudah 6.500 triliun. Pertanyaannya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Jokowi
ya kan? Loh, jangan tanya Bagaimana saya. bentuk? Gitu kan. Jangan Ya, tanya saya kan? nggak tahu. Ya. Nah, Oke, Avandi, jadi sebentar. Oke, saudara sekalian, Avandi ini Ketua Umum HMMPO yang setelah BEM UI membuat meme dimuat dalam akun resmi Twitter mereka, Jokowi the King of Lip Service. Kita tahu banyak mendapat dukungan luar biasa dan itu terutama setelah mereka dipanggil rektorat pada hari Ahad, hari libur, yang menurut rektorat karena situasi darurat dan kampus harus bertindak tegas, ya kan? Kita bilang sedarurat apa sampai hari libur pun kalian panggil, emangnya hari Senin mau kiamat begitu kan? Kemudian tindak tegas ini yang kemudian memicu empati, karena pada dasarnya apa yang dibuat oleh anak-anak BEM UI itu adalah perasaan kita semua bahwa terlampau banyak ketidakselarasan ya antara ucapan dengan perkataan. Nah, salah satu pendukungnya adalah HMMPO yang dipimpin oleh Avandi Ismail. Ini ada berita judulnya usai Jokowi the King of Lip Service muncul panggilan revolusi 2021 dari PBHMI. Wah, kelihatan nggak di mana kamera? Ya ini. siap. Ini ya. Ya. Ini ya. Ini dan di bawahnya ini ada anak muda keren. Nah, ini saya gedein lagi. Ada anak muda yang sekarang bicara sama saya. Ini ada nih. Ini siapa Avandinya. Bawahnya bacaannya keren. Saya bacain. HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Huruf merah besar semua. Rakyat berdaulat. Bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan Indonesia untuk Indonesia menang. Avandi Ismail, Ketua Umum PBHMI-MPO. Avandi, tadi seperti kamu bilang bahwa setelah kamu dan kawan-kawan bikin seruan memanggil Indonesia, Revolusi Indonesia 2021, kan kamu banyak mengalami gangguan ya. Saat ini gangguannya baru sebatas ini ya, para buzzer kekuasaan ya. Ada gangguan-gangguan lain nggak? Kalau kemarin ini kan kebetulan saya lagi di luar ya, kemarin siang tepatnya. Ya, tapi saya nggak tahu apakah bahagian daripada upaya teror atau tidak, tetapi setelah dikonfirmasi ke teman-teman pengurus, nampaknya memang tidak ada yang memesan. Jadi kemarin salah satu pengurus saya menelpon bahwa ada bingkisan yang kemudian tidak jelas di situ secara konkret siapa pemesannya, hanya tertulis sekretariat PBHMI-MPO. Kemudian setelah di cross check kepada teman-teman ya, tidak ada yang merasa memesan, dan informasi yang lain bahwa sejak siang sampai malam ada yang mondar-mandir lah. Ya, saya di sekitaran kantor sekretariat ya. Di kantor sekretariat. Makanya sampai tadi malam kita cukup waspada. Tapi itulah konsekuensi daripada perjuangan kan? Luar biasa, top. Kalau soal ini gangguan di bentuk medsos apa yang kalian? Oh, banyak banget. Setiap saat saya buka Instagram pribadi saya, waduh, cacian, makian yang memang sudah ya? Iya. Apa caci maki ya. Apa misalnya antara lain? Ya banyak lah. Ya pokoknya kata-kata kasar lah. Nah, ini yang saya maksud saudara sekalian, bahwa para buzzer yang menurut istilah Rizal Ramli adalah sampah peradaban ya. Kalau kata Adi Masardi sampah demokrasi, dan kalau kata mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko itu sebagai makhluk hina pemakan bangkai itu ya. Jadi mereka itu memang kalau menyerang orang pihak lain itu bukan substansinya. Misalnya gini, Avandi dan kawan-kawan HMI-MPO itu mengajak memanggil revolusi 2021 Jokowi harus turun karena gitu kan, antara lain seperti kata BEM UI itu karena terlampau banyak ketidaksesuaian antara ucapan dan kenyataan yang dilakukan oleh presiden kita. Dan para buzzer biasa menyerang itu bukan menyerang substansinya, bukan menyerang kritik-kritiknya,
tapi menyerang pribadinya dengan kata-kata dan diksi kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh tidak beradab begitu ya. Menyerang Pokoknya pribadinya saya bukan kontennya. Memang sampai izin gitu Bang aja Edi, kemampuan mereka lah, Avandi. saya ingin membacakan tapi saya nggak tega ngelihat. Aduh, nggak tega ya mulut gitu. ya nggak tega. Pokoknya bahasanya sudah bahasa kebun binatang lah, kan gitu Kebun kira-kira ya. binatang ya. Nggak Iya, pantas tapi yang untuk menarik manusia, ini, kan? saya mau kirimkan ada berita terbaru nih ke Bang Edi. Ya. Ini ya termasuk orang-orang yang dikatakan sudah sekian kali muncul di media itu kemudian juga menyerang saya lah. Oh, Seperti Bang Ferdinand, kemudian Ferdinand Denny SM ya. Siregar. Ferdinand SM Iya. kan? Tahu SM nggak? Apa itu? Kan namanya Ferdinand Hutapean. Tapi sempat Iya. muncul dengan SM, sempak merah. Oh iya. Nah ini apa namanya? Ya Allah ya Rob. Dia nyerang kamu juga ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini ada saya coba kirimkan nih. Saya japri ke Bang Edi. Oke. Jadi ini dari Densi ya? iya betul. Iya. Kalau dia sih nggak usah dilayanin. Kalau dia makin dilayanin, makin gede bayaran dia. Gitu ya. Makin gede bayaran dia aja. Pegiat media. Tapi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga diundang buzzer itu untuk berdebat kan? Iya, kalian aja. Kalau saya jijik ngundangnya. Saya nggak gitu ya Bang ya. Aja. Siap. Jijik. Tapi kalau kalian mungkin punya daya tahan mual yang lebih banyak, lebih tahan, bisa bersama-sama mereka berdebat. Kalau saya, inilah nih kalimatnya nih. Oh, ini toh kakak pembinasi ketua BEM UI yang dimaksud Avandi ya. Oh, ini toh kakak. Yeah. Jadi mereka memotret orang lain seperti dirinya sendiri. Karena mereka punya kakak pembina kan? Gitu loh. Betul. Jadi, si Leon itu kan BEM UI dan punya latar belakang HMI. Avandi ini ketua umum HMI. Jadi si Densi ini dengan otaknya yang sungsang itu berpendapat, oh seperti dia juga ada pembinanya, yaitu si Avandi ini gitu. Jadi itu yang terjadi pada mereka dan mereka sendiri yang mengatakan seperti itu, akhirnya membuka kepada kita semua. Ya, tapi Avandi nggak usah dilayani. Gitu. Kalaupun misalnya kita dituduh sebagai kakak pembina, nggak apa-apa lah Bang. Yang penting membina untuk hal-hal yang kritis dan konstruktif, kan gitu. Mantap. Ini coba nih, dia menilai keduanya memiliki kesamaan, mengeluarkan narasi yang sama, juga berasal dari satu narasi yang sama. Dia menduga keduanya telah disetting. Denny bahkan menuding ada bayarannya. Iya, ini kan kelakuan mereka selama ini. Jadi kalau kata pepatah mana, jangan mengukur orang dengan baju sendiri. Itu yang terjadi. Mereka ada kakak pembinanya, setiap bunyi ada bayarannya. Begitu. Kan justru yang macam beginilah yang kritik tidak intelektual kan? Sangat tidak intelektual. Sangat rendah kualitasnya menurut saya. Ya gitu kan, sama si Ferdinand SM tadi kan. Coba cek rekeningnya kan gitu kan. Iya. Kita udah baca itu. Oke, ini kita abaikan saja para bazar sampah peradaban tadi, para makhluk hina pemakan bangkai tadi, bangkai saudaranya tadi, mereka mendapat bayaran untuk memecah belah bangsa sendiri. Kita kembali ke panggilan revolusi kamu tadi. Ini sesuatu yang menurut saya orang yakin akan menjadi bola salju. Diawali dari the king of lip service. Sebelumnya ada di UGM. Mereka tidak menamakan dengan BEM UGM, tapi Aliansi Mahasiswa UGM. Apa juara umum apa kamu masih ingat? Juara umum ketidaksesuaian ya. Nah, ini ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, kedepannya kira-kira bakal seperti apa nih, Avandi? Ya tentu harapannya bahwa eskalasi perlawanan, kritik ya, yang lahir dari anak muda yang tercerahkan, anak muda yang cerdas dan kritis itu semakin meningkat. Seperti yang Bang Edi sampaikan tadi, seperti bola salju yang merinding kemudian membesar dan membesar. Karena
saya terus terang saja bahwa sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, saya berkeliling Indonesia, tidak saja berinteraksi dengan teman-teman pengurus cabang ya, tapi juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dan ya saya kira kalau saya diserang gitu kan, rakyat mana yang bersama dengan HMI, saya kira saya ingin kembali untuk kemudian menantang kepada para buzzer dan orang-orang yang terlalu jumut lah kepada Jokowi kan. Ya silakan Anda berkeliling, kemudian Anda melihat secara objektif fakta kehidupan yang dialami oleh masyarakat kita. Nggak usah jauh-jauh lah di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Nah, kemudian saya kira hal yang sangat menarik ya yang telah dilakukan oleh teman-teman BEM UI, kemudian teman-teman di UGM, teman-teman di Malang juga, bahkan di USU juga, kemudian di Unhas juga. Jadi para aktivis, para anak muda yang cerdas ini kemudian sudah mulai memperlihatkan semangatnya untuk bagaimana benar-benar menjadi perpanjangan tangan atau penyambung lidah rakyat yang sesungguhnya. Nah, saya kira juga dalam situasi ini tentunya saya mengajak dengan segala hormat kepada seluruh teman-teman yang berada di level organisasi ekstra kampus, OKP Islam, yuk kita sama-sama satu visi, satu misi untuk tidak membiarkan negara ini di bawah kepemimpinan yang saya mengatakan ya antek asing ya, kemudian oligarki, sudah jelas kok. Makanya kalau kita belajar dari eskalasi gerakan ya, atau fenomena gerakan yang sudah terjadi belakangan ini, yang paling terakhir adalah gerakan besar penolakan terhadap Omnibus Law. Nah, itu sebenarnya sudah sangat luar biasa karena mampu memunculkan respon yang masif hampir di seluruh wilayah, bahkan di Jakarta terjadi gerakan besar. Tapi ya memang nafasnya tidak panjang. Dan itu juga membuktikan bahwa penguasa selalu mencoba untuk menggagalkan dengan berbagai macam cara gerakan-gerakan itu. Padahal Omnibus Law ini kan adalah merupakan regulasi yang hanya menguntungkan segelintir penguasa dan elit saja. Nah, tetapi gagal. Kemudian penjelasan kamu udah kita tangkap bahwa tadi kamu keliling-keliling banyak daerah, selain ke cabang-cabang kami di daerah juga langsung ketemu dengan rakyat yang merasakan langsung bagaimana mereka sudah, kalau istilah BEM UI sudah mual gitu ya, sudah mual. Dan itu pun saya lakukan, saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan waktu itu sempat ke Sumatera, terutama Sumatera Utara, dan sama sebetulnya. Cuman berbeda misalnya ketika seruan yang kamu serukan itu kan tanda kutip ya, berbau makar. Indonesia memanggil revolusi 2021. Waduh, kalimat revolusi ini kan buat sebagian orang, terutama penggenggam kekuasaan dan penikmat penebeng kekuasaan, ini kan sesuatu yang bisa menjadi tanda kutip haram. Nah, gimana? Kenapa HMI MPO menggunakan diksi revolusi gitu? Apa penyebabnya? Kan ada istilah lain yang relatif lebih soft gitu. Gimana? Ya, sekarang kenapa sih takut dengan diksi revolusi? Kan itu pertanyaannya. Jadi, saya katakan bahwa harus ada kepemimpinan, harus ada keberanian, harus ada kepeloporan. Jadi, kalau kita kemudian flashback jauh, kira-kira ketika negara kita berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaannya, saya selalu yakin pasti ada juga orang-orang pribumi yang bersekongkol dengan penjajah. Dan para founding fathers kita juga saya kira mendapatkan tantangan yang sama dengan saya dan teman-teman aktivis yang lain, ketua BEM UI, teman-teman BEM yang lain, para aktivis yang lain, dituduh makar lah, dituduh provokator lah. Tapi sekarang ketika kemerdekaan itu sudah diraih, siapa yang menikmati? Nah, hari ini pun saya kira nggak ada masalah kita dituduh sebagai makar kan, sebagai ya itu konsekuensi dalam perjuangan itu. Oke, top. Anak muda keren. Doa saya dan doa semua rakyat Indonesia yang berakal waras ya,
yang tidak menjerembabkan intelektualitasnya ke dalam kolam butak bersama yang lainnya, pasti akan mendoakan kalian semua, dan kita berharap Amin, Allah amin. meridoi membantu perjuangan kita. Begitu ya. Untuk Indonesia lebih Allah baik ma'ana. ke depan. Insyaallah, amin Iya. ya. Allah Terima bersama kasih kita. banyak ya. Selamat berjuang Siap, dan siap. silakan Siap. beraktivitas kembali. Saudara sekalian, Siap. demikian tadi obrolan saya dengan Afandi Ismail, Ketua Umum HMMPO, yang dengan segala macam apa saya menyebutnya, dengan energi positifnya ya, mencoba Amin, memulihkan insyaallah. revolusi yang nanti tentu kita akan coba kuliti lagi apa yang dimaksud revolusi, bagaimana caranya dan sebagainya ya. Karena sepintas revolusi ini kalimat-kalimat yang sangat mengerikan sekali. Tapi kita lihat ujungnya bagaimana. Intinya kita ingin Indonesia lebih baik. Makasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Siap Bang, siap. Udah nih Bang. Oke. Alhamdulillah.